Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra Nadika dengan nomor NIM 29021500006 dengan program studi akuntansi reguler plus dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Materi kali ini saya akan membahas mengenai permasalahan hukum pembiayaan non-bank dengan mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayetno SEMM. Pembahasan yang pertama ialah saya akan membahas mengenai upaya penyelesaian terhadap pelanggaran perjanjian kartu kredit. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui apa sih fungsi dari kartu kredit ini. Nah, kan seiring dengan pesatnya perkembangan perdagangan dunia termasuk Indonesia. Nah, menurut masyarakat ini kan khususnya para pengusaha untuk menggunakan alat pembayaran yang praktis ya kan. Nah, terlebih lagi pengusaha yang dalam kesibukannya sering melakukan perjalanan ke luar negeri yang memerlukan alat pembayaran yang praktis. Contohnya seperti kita sekarang misalnya menaiki angkutan umum seperti busway. Busway itu kan sudah tidak lagi menggunakan uang cash, dia itu menggunakan tap cash. Tap cash itu ya seperti kartu pembayaran kredit gitu. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian apa sih latar belakang mengenai kartu kredit ini? Nah, latar belakang mengenai kartu kredit, jadi perkembangan yang sangat pesat ini dalam perdagangan telah menuntut dipergunakannya alat pembayaran yang mempunyai sifat praktis dan luas, yang dapat memberikan kemudahan, ya kan, kelancaran dan kenyamanan dari pihak yang terkait dalam suatu transaksi. Kenyataannya saat ini masyarakat itu semakin segan kan, semakin enggan untuk membawa uang dalam jumlah yang besar untuk membayar segala macam kebutuhannya. Maka dari itu diterbitkannya atau dikeluarkanlah kartu kredit ini. Gitu. Nah, tuntutan sebagian besar masyarakat tersebut dijawab oleh bank sebagai suatu lembaga keuangan, yaitu dengan menerbitkan kartu kredit ini sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai. Nah, usaha dan keinginan bank tersebut itu mendapatkan sambutan yang sangat baik dari masyarakat sebagai pemakai jasa dalam bidang perbankan. Nah, apabila ditinjau dari istilahnya, kartu kredit ini terdiri atas dua kata, yaitu kartu dan kredit. Kartu ini maksudnya adalah tebal yang tidak begitu besar, biasanya persegi panjang untuk berbagai keperluan. Sedangkan kata kredit berasal dari bahasa Romawi atau kridri, yang mempunyai arti percaya diadopsi oleh masyarakat sebagai membeli atau menjual secara angsuran gitu. Selanjutnya ialah kita akan masuk mengenai tujuan analisis. Jadi tujuan analisis ini untuk mengetahui apakah pemegang kartu kredit yang melakukan non-prestasi penggunaan kartu kredit dapat digunakan sanksi langsung dan mengetahui penyelesaian penyalahgunaan dalam penggunaan kredit. Nanti kita simak sama-sama. Dan kemudian metode analisis. Apa sih yang saya gunakan metode analisis ini? Nah, yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif karena menganalisis serta mengkaji peraturan-peraturan tertulis dan bersifat sui generis. Dalam artiannya ini, ilmu ini itu tidak dapat dibandingkan dengan ilmu lain. Nah, penelitian normatif merupakan pengkajian terhadap bahan-bahan hukum baik dalam hukum primer maupun sekunder
Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder dan sumber data primer. Nah, kemudian kita memasuki hasil dan pembahasan. Kita akan bahas yang pertama itu mengenai wan prestasi dalam penyalahgunaan kartu kredit. Jadi, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban atau prestasinya, maka pihak tersebut dapat dikatakan melakukan wan prestasi. Bentuk wan prestasi dalam penggunaan kartu kredit yang biasa terjadi adalah pihak pemegang kartu kredit tidak membayar tagihan dari bank penerbit hingga terjadinya jatuh tempo. Nah, wan prestasi dalam penggunaan kartu kredit oleh pemegangnya tidak bisa dikenakan sanksi secara langsung oleh bank. Nah, hal tersebut itu sesuai dengan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa penggantian kerugian atas wan prestasi baru dapat dilakukan setelah pihak yang melakukan wan prestasi harus dibuktikan adanya kelalaian dari pemegang kartu kredit dan diberi peringatan karena tidak menepati janjinya tadi, dia tidak membayar tagihannya dengan tanggal jatuh tempo. Dan ia tidak bersedia melakukan kewajibannya apabila peringatan ini itu tidak dihiraukan oleh yang mengalami wan prestasi, maka pihak bank akan mengirimkan tagihan serta mengingatkan akan menyita harta benda sesuai dengan perjanjian yang ada. Nah, pernyataan lainnya pihak pemegang kartu kredit harus dibuktikan dengan surat perintah peringatan pembayaran atau surat sejenis lainnya yang diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, setelah kita tahu wan prestasi dalam penyalahgunaan kartu kredit ini, kita akan masuk ke metode penyelesaiannya. Nah, jadi penyelesaian penyalahgunaan kartu kredit ini dapat melalui dua cara. Yang pertama, litigasi yang diatur dalam pasal 1 angka 1 dan pasal 10 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang memuat kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan serta pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa pengadilan dan memutus suatu perkara yang diajukan dan non-litigasi atau arbitrase menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pengertian arbitrase ini adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Nah, apabila penyelesaian dilakukan melalui jalur pengadilan, maka pihak cardholder ini akan dituduh telah melakukan wan prestasi yang tercantum pada pasal 1235 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi dalam tiap-tiap perkataan yang berbunyi tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban si berhutang, ya kan? Kewajiban si berhutang ini untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik sampai pada saat penyerahan. Nah, kemudian penyelesaian masalah yang dimaksud ini adalah wan prestasi yang dilakukan oleh cardholder dalam hal dana yang ada pada bank tidak mencakupi untuk pembayaran transaksi yang dilakukan, sehingga pihak issuer dapat meminta kepada cardholder untuk memenuhi prestasi. Nah, terkait dengan pemakaian kartu kredit, yang sebenarnya bukan merupakan orang yang berhak dengan melakukan pemalsuan terhadap tanda tangan dari pemegang kartu yang sah. Nah, tindakannya dikategorikan sebagai penipuan
sesuai dengan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, siapapun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau upaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama itu sekitar 4 tahun. Nah, kemudian kesimpulan yang dapat saya ambil di sini ialah yang pertama, pihak pemegang kartu kredit yang melakukan wan prestasi ini tidak bisa dikenakan sanksi secara langsung oleh bank. Karena apa? Nah, karena penggantiannya wan prestasi dapat dilaksanakan setelah pihak yang mengalami wan prestasi ditegur dan melakukan perjanjian. Nah, kesimpulan yang kedua yang saya dapat ialah dalam upaya penyelesaian penyalahgunaan kartu kredit dapat melalui 2 cara, yaitu litigasi adalah penentuan melalui pengadilan apabila jalan mediasi tidak bisa dilakukan. Dan yang kedua adalah non-litigasi, adalah menyelesaikan suatu perkara di luar jalur hukum seperti mediasi. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan mengenai analisis kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye.